Breaking News Kompas TV kami lanjutkan, saudara masih menyoroti gelombang unjuk rasa yang terjadi di sejumlah titik di Indonesia, termasuk di Jakarta. Kita lihat visual yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah visual terkini dari depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kita ketahui Parlemen akan segera mengesahkan rancangan atau revisi Undang-Undang Pilkada yang mana sebelumnya dianggap menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan kepala daerah yang akan diselenggarakan di Pilkada serentak 2024. Ini adalah satu bentuk protes dari Civitas Akademika yang terjadi di depan gedung DPR RI. Sejak pagi, saudara, masa pengunjuk rasa sudah berangsur mendatangi depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Sementara di dalam, rencananya pada pukul 10 pagi ini, revisi Undang-Undang Pilkada akan disahkan setelah tadi malam rapat di Panja atau Pansus, revisi Undang-Undang Pilkada di Badan Legislasi juga sudah menyepakati Undang-Undang Pilkada ini direvisi berdasarkan kesepakatan mayoritas fraksi yang ada di DPR RI. Hanya satu fraksi yang tegas menolak revisi Undang-Undang Pilkada, yakni fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sisanya semua fraksi menyetujui untuk kemudian dibawa di paripurna DPR RI untuk disahkan. Sepertinya masih ada kendala di dalam ruang sidang DPR RI sehingga rapat paripurna belum juga dimulai karena anggota DPR RI yang diwajibkan untuk hadir dalam rapat paripurna DPR RI ini belum memenuhi quorum atau belum memenuhi syarat untuk pengambilan keputusan rapat paripurna DPR. Sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang memantau sejak pagi di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Tifal, selamat pagi. Ya, Radi. Ya, Tifal. Ya, Radi. Baik, Tifal, kabarnya sidang ditunda karena belum quorum. Fraksi mana saja yang belum datang atau belum hadir di rapat paripurna DPR RI pagi hari ini? Sebetulnya kalau ditanya soal fraksi secara kasat mata, saya sudah melihat beberapa fraksi yang sudah ada. PDI Perjuangan yang menyatakan penolakan, sebagian anggota sudah ada di sini. Oke. Kemudian dari Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Golkar, Nasdem juga terlihat. PKS tadi saya lihat ada Adam Bajatun. Kemudian dari fraksi P3 ada Ahmad Daido, wakil ketua Badan Legislasi DPR juga sudah tiba di sini. PAN juga sudah ada dan beberapa fraksi juga sudah ada. Namun karena jumlah anggota ini masih belum sesuai dengan kesepakatan atau juga aturan yang haruskan pengambilan keputusan ini sesuai dengan quorum, maka tadi Dasko Ahmad selaku pimpinan sidang atau rapat paripurna hari ini menyatakan bahwa sidang ditunda untuk kemudian dirapatkan kembali ke Bamus untuk melakukan penjadwalan berikutnya. Itu yang saya dengar dan saya cermati tadi oleh Dasko disampaikan dalam rapat hari ini, dan langsung ketiga pimpinan dan beberapa anggota meninggalkan ruang rapat paripurna. Tadi sedikit banyak saya juga sempat mendengar ada tepukan tangan tadi dari beberapa anggota, meski butuh konfirmasi lagi tadi itu siapa, namun itu terdengar cukup jelas di telinga saya yang memantau dari balkon ruang rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Ini juga menjadi dinamika yang menarik sesungguhnya karena di tengah banyaknya penolakan atas revisi Undang-Undang Pilkada ini, ternyata di dalam ruang rapat paripurna juga belum sampai pada kata-kata, meskipun kemudian pada faktanya di Badan Legislasi DPR RI hanya ada satu dari total 9 fraksi di DPR yang menyatakan penolakan atas revisi undang-undang tersebut. Nah, visual yang Anda lihat sekarang adalah gambaran dari keadaan ruang rapat paripurna di gedung antara dua DPR RI pada hari ini. Kosong, banyak kursi yang kosong untuk saat ini, namun beberapa anggota DPR masih terpantau berada di dalam ruangan ini. Kalian secara kasat mata ada Budi Satriojiwandono dari Gerindra, kemudian Edi Suparno dari Partai Amanat Nasional, lalu ada anggota fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, dan juga beberapa anggota lainnya. Ini juga masih harus kami konfirmasi lagi bagaimana tindak lanjutnya setelah ini dan mekanismenya akan seperti apa, apakah akan tetap diupayakan pada hari ini
nanti atau penjadwalannya akan berpengaruh lagi akan diubah ke agenda atau di tanggal yang lain atau di hari yang berbeda. Ini masih butuh konfirmasi lebih lanjut lagi. Ya, dengan keterangan belum quorum itu tadi sehingga rapat paripurna DPR RI ditunda dan mungkin akan kembali dibahas di Bamus lagi untuk kemudian ditetapkan jadwal berikutnya untuk rapat paripurna sehingga memenuhi quorum ya begitu, sehingga rapat paripurna untuk mengesahkan rancangan atau revisi Undang-Undang Pilkada ini bisa segera dilaksanakan. Nanti kami akan perbaharui lagi, Tifal, informasi dari Anda. Sementara ini, terima kasih. Kita akan bergeser ke Yogyakarta, tidak hanya di Gedung Senayan Jakarta, Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Ada juga aksi unjuk rasa yang digalang Civitas Akademika dan juga mahasiswa di Yogyakarta. Kita akan pantau kondisi paling akhir dari sana. Ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan yang memantaunya dari lapangan. Michael, sejak pagi tadi sepertinya mahasiswa sudah memadati Universitas Gadjah Mada ya. Ini dari unsur Civitas Akademika mana saja dari selain Universitas Gadjah Mada yang melaksanakan unjuk rasa hari ini? Ya, selamat siang Radi. Jelang siang ini mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada sudah bergeser. Mereka sudah meninggalkan kampusnya dan tempat kami melaporkan saat ini Radi untuk Anda berada di Taman Parkir Abu Bakar Ali. Nah, Taman Parkir Abu Bakar Ali ini adalah titik pertemuan seluruh mahasiswa Yogyakarta yang menggelar unjuk rasa mengawal putusan MK terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Nah, di tempat ini, Radi, selain mahasiswa dari UGM, kami juga memantau ada mahasiswa dari UII Yogyakarta, kemudian ada dari Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian Universitas Pembangunan Nasional, dan sejumlah fakultas lainnya yang memang juga turut serta dalam aksi mengecam DPR RI terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada kemarin. Demikian, Radi. Ya, baik. Kami juga akan nanti perbaharui lagi informasi dari sana, Mika atau Michael Aryawan dari Yogyakarta. Terima kasih sementara ini dan kita akan kembali berbincang dengan analis politik dengan Mas Aan Eko Widiarto. Selamat pagi jelang siang, Mas Aan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Aan, ini gelombang unjuk rasa yang memang kita bahas sejak pagi, revisi Undang-Undang Pilkada yang banyak dinilai ya sebagai akal-akalan begitu ya, dan banyak sekali publik juga yang resah atas tindakan politik atau kalau tadi dibahas karakter politik seorang anggota dewan yang mana hanya misalkan satu fraksi saja yang tidak menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Sejauh ini apakah gerakan aksi hari ini bisa mengubah apa yang sudah diputuskan dalam rapat balik dan nanti siang ini akan disahkan di paripurna, Mas Aan? Ya, demonstrasi atau unjuk rasa yang pagi ini secara serentak ya, baik melalui datang ke lapangan, ke jalan-jalan, turun jalan, kemudian lewat tulisan yang marak di media massa. Ini adalah suara rakyat ya. Kita kembali kepada hakikat demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang berdasar pada suara rakyat atau pemerintahan oleh rakyat. Maka dari itu ketika rakyat bersuara seperti yang dilakukan pada pagi hari ini adalah suara murni yang memang harus didengar oleh penguasa, harus didengar oleh pembentuk undang-undang, harus didengar oleh Presiden dan DPR. Kalau diabaikan suara-suara rakyat ini sebagai pemilik kedaulatan, maka ini akan berbahaya dalam konteks penyelenggaraan negara. Rakyat sudah distrust terhadap penguasanya. Penguasa itu dalam konstruksi ilmu negara itu mendapatkan kekuasaannya dari mandat rakyat. Jadi yang memegang kekuasaan itu, kedaulatan itu sebenarnya rakyat. Kemudian dimandatkan, diserahkan dalam bentuk kekuasaan kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan dan melindungi hak-hak rakyat. Nah, ketika rakyat sudah seperti ini, ya tidak ada lain sebenarnya
bagi pembentuk undang-undang ya khususnya presiden dan DPR untuk menghentikan proses sebenarnya. Jangan sampai ini berlarut terus-menerus sehingga malah akan kontradiktif dengan mandat yang sudah diberikan oleh rakyat kepada penguasa. Oke. Pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan juga dapat memicu terjadinya krisis konstitusional yang pada akhirnya akan berdampak pada legitimasi Pilkada 2024 itu sendiri. Anda juga punya pandangan seperti ini, Mas An? Ya, dan itu juga sudah disampaikan. Jadi Mahkamah Konstitusi itu dalam putusannya, di putusan 70, itu sudah clear menyampaikan bahwasanya kalau sampai tidak ditaati putusan mahkamah yang orga omnes ini, maka nanti mahkamah sebagai lembaga yang punya wewenang untuk melakukan ya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pilkada, bisa menyatakan hasil pilkadanya tidak sah. Ya. Nah, ini kan akhirnya stuck semua kan begitu kan? Semuanya saling mengunci. Nah, kalau saling mengunci bahayanya adalah apa? Tidak ada pemerintahan di negeri ini. Ya, semuanya akan kacau sistemnya. Ya, tidak lagi percaya kepada konstitusi, tidak lagi percaya kepada penegak hukum. Akhirnya negara kita menjadi setback kembali seolah-olah Indonesia itu belum terbentuk. Ini berbahaya. Ya, lagi-lagi yang dikorbankan adalah pemilih, dalam hal ini rakyat gitu ya. Nah, Mas An, saya berbicara juga soal regulasi. Kita dudukan persoalan ini. Jika memang nanti ini disahkan begitu, revisi Undang-Undang Pilkada disahkan, akhirnya ada regulasi baru dalam Pilkada. Tapi di sisi lain sebelumnya ada putusan Mahkamah Konstitusi soal yang kemarin disengketakan begitu, yang kemarin diajukan untuk merevisi juga sebenarnya Undang-Undang Pilkada. Kalau merujuk kepada situasi seperti ini, KPU harus melihat aturan yang mana atau melihat undang-undang yang mana ketika putusan MK ada lalu juga ada revisi Undang-Undang Pilkada? Ya, kita runut dari sisi perundang-undangan ya. PKPU itu adalah peraturan organik ya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah peraturan perundang-undangan organik. Organik dari apa? Organik dari undang-undang. Sehingga KPU dalam membentuk peraturan KPU itu memang merujuk kepada undang-undang. Nah, undang-undang apa ini? Undang-undang Pilkada kan begitu. Betul. Nah, undang-undang Pilkada yang mana kan ini? Untuk saat ini adalah undang-undang Pilkada yang sudah diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan 60 dan 70. Nah, untuk saat ini. Kalau misalnya nanti yang sedang diparipurnakan ini, mau diparipurnakan ini, ternyata jadi undang-undang, kan itu mencabut kan gitu logikanya, mencabut undang-undang yang lama. Jadilah undang-undang yang baru sesuai dengan hasil paripurna hari ini, misalnya begitu. Nah, secara hukum, RUU yang nanti dihasilkan oleh DPR dan Presiden itu juga sah. Ada asas hukumnya praduga rahmatah. Jadi tindakan apapun dari penguasa untuk membentuk undang-undang itu dianggap sah sampai dengan undang-undang itu belum dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan atau belum dicabut oleh yang membentuknya. Sehingga dalam hal ini menurut saya KPU harus menunggu dulu. Ini kan posisi masih transisi semua ya. Menunggu dulu dari peraturan yang memang betul-betul sudah berlaku. Bisa jadi nanti RUU yang dihasilkan oleh DPR ini akan diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi. Saya tadi menyampaikan yang sangat mungkin adalah uji formil, itu paling mudah. Kenapa? Ini undang-undang sangat kilat sekali, sangat bertentangan dengan putusan mahkamah sebelumnya yang di sana menentukan bahwasannya pembentukan undang-undang harus meaningful participation dalam prosesnya. Kalau cuma semalam, kapan mau mendengar masyarakat? Kapan memberikan penjelasan kan jelas nggak mungkin. Jadi dalam ini sangat mungkin juga nanti mahkamah dalam memutus juga tidak lama-lama. Kenapa? Karena masalahnya sudah clear. Ya, kalau ada pengajuan dari masyarakat untuk melakukan uji formil terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang saat ini mau dibentuk itu, maka bisa saja mahkamah langsung membatalkan itu. Kalau itu batal, maka KPU harus merujuk kembali kepada norma yang lama yang belum waktu itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi akan seperti itu. Kalau kemudian nanti DPR ternyata membuat lagi, bagaimana? Apakah seperti ini kita bernegara? Ya kan? Tidak ada saling menghormati. Jadi seharusnya
putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan sesuai dengan azas res judicata tadi harus dihormati. Ya, sebagaimana kita juga menghormati dulu, suka tidak suka, putusan 90 ya tahun 2023 yang di situ memberikan perubahan usia terhadap paslon presiden dan wakil presiden juga akhirnya dihormati. Akhirnya terjadilah pemilihan presiden, akhirnya terpilihlah presiden. Semuanya menghormati. Ya, suka atau tidak suka. Dan ini persoalannya untuk yang saat ini bukan persoalan substansinya, tapi persoalan penghormatan terhadap putusan pengadilan dalam konteks kita sebagai negara hukum. Itu problem kenegaraan yang memang kita harus jaga agar kita tidak terperosok ke dalam Indonesia adalah mahstat, Indonesia adalah negara kekuasaan. Ini sangat tipis antara Reichstat dengan mahstat dalam perilaku yang ada hari ini. Nah, inilah harus kita jaga. Oke. Dalam rapat balik tadi malam, Mas Aan, fraksi PDI Perjuangan meminta Minderheitsnota atau nota keberatan pada rapat paripurna nanti apabila RUU ini menegasikan putusan MK nomor 60 dan 70. Nah, apakah langkah ini juga bisa menjadi pengaruh besar atau bisa memberikan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dalam rapat paripurna nanti, Mas Aan? Ya, secara politik itu bisa berpengaruh memang ya, untuk menunjukkan bahwa standing salah satu fraksi itu tidak setuju dan keberatan terhadap keputusan yang mau dibuat ya. Tapi kalau secara hukum memang yang menjadi mekanisme adalah quorum. Setelah quorum kemudian apakah suaranya sudah melebihi dari suara yang dibutuhkan untuk persetujuan. Jadi intinya berapa jumlah yang setuju dan berapa jumlah yang tidak setuju. Kalau jumlah yang setuju lebih banyak, maka terjadilah persetujuan itu. Persetujuan di internal DPR. Belum nanti ada persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR. Nah, hari ini agendanya adalah masih membentuk persetujuan bersama di DPR, para anggotanya, seluruh anggota dihitung one man one vote, kemudian dari situlah akan diketahui. Kalau ada nota keberatan dari salah satu fraksi, misalnya dalam hal adalah PDI, nah itu kan berapa signifikansi jumlah orangnya. Kalau tidak signifikan terhadap keseluruhan, maka bisa aja kalah tetap. Ya 8 lawan 1 kan. Nah, dari sisi jumlah orang tentunya ya masih kalah ya, yang satu ya, betul. Masih terbesar begitu. Baik, Mas Aan, kita akan lanjutkan nanti perbincangannya. Namun sebelum itu kami akan sampaikan informasi terlebih dahulu. DPR hari ini, saudara, menggelar rapat paripurna mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Nah, usai membuka rapat paripurna, Sufmi Dasko mengatakan rapat paripurna harus memenuhi aturan tata tertib. Namun karena peserta rapat tidak memenuhi quorum, maka rapat paripurna hari ini ditunda dan tidak bisa dilaksanakan. Sesuai dengan tata tertib yang ada di DPR, bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah, sehingga acara pada hari ini pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Berapa yang hadir, Bang, laporannya fraksi Gerindra sendiri? Di fraksi Gerindra ada 10. Hanya 10 yang hadir? Jadi hadir fisik ini ada 86 orang kalau nggak salah tadi. Ya, gitu. Bang, ini ditunda atau dibatalkan? Ya, kalau sidang hari ini ya kita tunda. Kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibamuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan. Kalau rapim dan bamusnya akan dijadwalkan kapan, Bang? Ya belum tahu. Apakah nanti akan sebelum 7 Agustus pendaftaran atau gimana, Bang? Ya, kita akan lihat mekanisme juga yang berlaku, apakah nanti mau diadakan rapim dan bamus, karena itu ada aturannya, saya belum bisa jawab. Kita akan lihat lagi ya dalam
beberapa saat. Bang, di saat yang sama kan agenda pengesahan hari ini itu kan menuai gelombang penolakan, dan apakah tetap digelar juga rapat Rapim dan Bamus atau pengesahannya? Ya, nanti kita akan lihat perkembangannya ya. Kita akan rapatkan, dan kita DPR itu adalah lembaga perwakilan dari rakyat, dan tentunya juga akan melihat aspirasi dari rakyat. Demikian. Kita akan pantau lagi kondisi terkini di depan gedung DPR RI, di mana di sana ada aksi unjuk rasa mahasiswa yang sedang dilakukan. Ada jurnalis Kompas TV Claudia Carla yang akan melaporkannya langsung dari depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Carla, selain tentu saja tuntutan para mahasiswa ini untuk agar DPR tidak mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, selain itu adakah tujuan lain atau tuntutan lain dari mahasiswa terkait unjuk rasa hari ini, Carla? Ya, Radi dan juga saudara, saat ini memang masa sudah banyak yang berdatangan untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan penolakan revisi UU Pilkada yang kemarin diputuskan oleh Badan Legislasi DPR RI. Dari pantauan kami, masa mulai berdatangan pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, dimulai dari komunitas warga kota, ada juga dari Partai Buruh, dan juga terdapat dari komunitas komika seperti Abel, terus lalu Ari Kriting, Bintang Emon. Secara rata-rata seluruhnya melakukan atau menuntut hal yang sama, yaitu terkait dengan penolakan revisi UU Pilkada. Ada juga dari kalangan pengusaha dan juga mahasiswa, Radi dan juga saudara. Salah satunya itu yang ada di belakang saya, Partai Buruh juga ia melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan penolakan revisi UU Pilkada yang kemarin diputuskan oleh Badan Legislatif DPR RI. Mereka ada menuntut dua hal, yaitu terkait dengan untuk mendesak DPR untuk tidak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PUU 22/2024. Masih siap berjuang bersama-sama kawan-kawan? Agar KPU paling lambat Masih siap berjuang bersama-sama? 2024 sudah mengeluarkan Sahabat-sahabat sesuai keputusan yang hari ini telah ikhlas mewakafkan waktunya untuk bisa bersama-sama bersatu menyuarakan perlawanan terhadap konspirasi busuk seperti yang hari Anda lihat saat ini mulai disuarakan juga terkait dengan penyuaran-penyuaran saat ini. Kami mau tanya, apa yang akan disampaikan oleh pihak-pihak yang Itu tadi laporan Claudia Carla dari depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, dan kita akan terus juga menginformasikan kepada Anda perkembangan paling akhir dari unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung DPR dan juga sejumlah titik di Indonesia, terutama dari para sivitas akademika.